Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini, di video kali ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dijauhkan dari penyakit dan musibah, dan semoga mungkin di antara kita ada yang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, teman-teman, pada video kali ini pada mata kuliah metode numerik kita akan membahas terkait materi analisis galat. Jadi mohon untuk teman-teman bisa mengikutinya ataupun mempelajarinya secara perlahan, bisa itu nanti di pause dulu ataupun sedikit-sedikit ya. Oke, namun sebelum kita lanjut untuk membahas materi analisis galat ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, untuk materi kita kali ini di metode numerik ya, kita akan membahas analisis galat. Kemarin sebetulnya sudah sepintas kita membahas terkait galat itu bagaimana ya munculnya galat tersebut, terkait diawali dari kita pembulatan mungkin ya. Kemarin ada galat munculnya seperti apa dari nilai sejati ke nilai pendekatan ya. Jadi itu nanti muncul sebuah galat. Ya, kalau nilai sejati itu seperti apa dan nilai hampiran atau metode numerik ataupun nilai numerik ini seperti apa. Jadi nanti ada keterkaitan. Jadi nanti muncullah antara nilai sejati dan nilai hampiran itu ada galatnya muncul ya, karena tidak sama. Oke. Kemudian nah, di sini kita akan membahas terkait sumber utama galat numerik ya. Sumber utama galat numerik. Nah, galat numerik ini sumber utamanya dari galat pemotongan ya dan galat pembulatan. Jadi ada pembulatan dan ada pemotongan. Dipotong berarti ya sudah, kita misalkan berapa di belakang koma, itu berarti dari sana, berarti nanti munculnya galatnya muncul. Atau misalnya pembulatan, dibulatkan ke atas atau ke bawah, nanti sesuai aturan. Itu barangkali ya. Kemudian selain kedua galat di atas, ada beberapa sumber galat lain ya. Galat ini ya. Sumber galat lain. Nah, ada galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan. Misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, ya mungkin alat ukurnya sudah sedikit menurun performanya ya. Kadang-kadang kalau timbangan kan, ya contoh timbangan itu kan harus di up ya atau diperbaiki biasanya ya. Ini salah satu contoh ya, kenapa harus ada perbaikan dan sebagainya. Kemudian kesalahan ukur, kita salah lihat mungkin angkanya bisa jadi. Kemudian ada galat pemrograman, yaitu galat yang terdapat dalam program, sering dinamakan kutu atau bug. Ya, sering kita temukan ada bugnya ini ya, dan proses menghilangkan galat ini dinamakan dengan penirkutuan atau debugging. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh galat tersebut muncul. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama kita bahas terkait galat pemotongan terlebih dahulu. Nah, galat pemotongan adalah galat yang timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Contohnya hampiran cos X dengan deret Maclaurin. Nah, ini adalah deret yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada deret Taylor dan deret Maclaurin ya. Kalau deret Taylor itu X0-nya itu X0-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau Maclaurin itu X0-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Deret Maclaurin ya, ada sin, cos, dan Euler. Ya. Oke, nilainya ada galat toleransi yang kemarin kita bahas ya. Nah, jadi nanti dia dipotong sampai ke berapa? Ya, sampai ke misalkan ke 5, ke 3, ke 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi ada galat pemotongan. Nah, ini contohnya sampai ke 5, ini sampai ke 4, ini ke 4. Jadi sudah sampai sini. Ya, karena kan seharusnya panjang, tapi cuman dipotong. Ya, nanti kita sesuaikan
dengan galat toleransi. Yang ini mungkin sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Ini berhentinya di mana sesuai dengan aturan ini. Inilah galat pemotongan. Jadi galat pemotongan itu sesuai dengan ini. Jadi ya belum tentu di 5 ya misalkan ya. Belum tentu di 6, di 7 dan karena harus dicek dulu. Ini lakukan perhitungan yang sudah dilakukan. Oke. Kemudian ada galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini adalah round of error, representasi bilangan real di dalam komputer. Karena kita memiliki 10 jari dan 10 jari kaki, maka representasi bilangan yang sering digunakan bagi kita adalah base 10, desimal. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah 10 teman-teman ya. 1 tambah 2, 3 tambah 6. Jadi, karena base 10 ya, jadi angkanya hanya ada 0 sampai 9. Kalau kita hitung dengan 0 dihitung itu jadi ada 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi ada 10, 9 udah ya, jadi 10. Oke. Nah, kemudian apakah ada lagi? Biasanya itu kan ada 2, ada okta, ya kan? Ada 10 desimal, ada heksa, ada deksa, ya kan? 16 ada ya. Cuman karena kita terbatas dari jari, maka di umum disering dipakainya lebih 10. Nah, kemudian setiap digit memiliki nilai yang berbeda tergantung posisinya. Ya, contoh ini ya, 7.521,8. Ya, 7 kali pangkat 3 ribuan kan, kali 3 pangkat 10 kan. Ini 1000 ya. 5 kali 10 pangkat 2, 2 kali 10 pangkat 1, 1 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1 sama dengannya. Dan 8 kali 10 pangkat min 1. Berarti koma, 0, kalau minnya ada 2, 0,0. 0,0. Minnya ada 3, 0,00. Jadi tergantung ininya ada berapa. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu galat pembulatan yang dikatakan hanya base 10 yang kita gunakan. Kemudian di sini kita lihat representasi bilangan real di dalam komputer. Nah, bilangan titik tetap. Ya. Nah, kita lihat setiap bilangan disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tetap. Contoh 62,358, 0,013, 1,00. Ya, ini adalah bilangan titik tetap. Nah, kadang ada kalanya pasti teman-teman sering menemukan bilangan yang seperti ini. Ada E-nya gitu, E tambah 3, E kurang min 13, atau kali 10 pangkat 3 itu sama. Ini adalah bilangan titik kambang namanya. Ya, disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap. Nah, jadi ini adalah keterbatasan dari komputer ataupun tampilan sehingga dimunculkanlah E ataupun 10 pangkat tergantung dari programnya ya, komputernya ataupun dari kalkulatornya. Ada yang E, ada yang pangkat 10 pangkat 3 atau 10 pangkat berapa gitu. Tergantung, itu sama. Ini sama menampilkannya seperti ini. 0,62358 kali 10 pangkat 3 berarti kalau misalkan E ini berarti sama. Jadi seperti ini. Jadi ini yang kalau ketika teman-teman menemukan di kalkulator, wah 3,9 sekian atau 10 pangkat 8. Nah, itu adalah bilangan titik kambang namanya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah angka bena. Signifikan angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Di sini contoh adalah angka bena ya. Jadi di angka bena ini kalau kita lihat teman-teman, koma di awal itu tidak digunakan ya di angka bena ini. Ya, contoh koma tapi 0 ya, 0 di awal itu tidak digunakan. Contoh memiliki 5 angka bena 4, 3, 1, 2, 3. Di sini hanya 4 angka benanya karena 1 0-nya itu tidak dipakai. Ya, ini juga sama, dia angka benanya yang 1. Tapi 0 setelah koma, ya, setelah koma itu digunakan, dipakai. Nah, itu adalah angka bena. Hanya seperti ini, hanya menunjukkan berapa angka bena ini. Ya, ini sama, ini 4, ini juga 4. Karena 0 yang ini tidak dipakai. Dan koma pun tidak berpengaruh. Karena
angka bena hanya menunjukkan angka penting yang dianggap penting, ya maksudnya yang dianggap penting, di mana sebelum koma, ya sebelum koma, ya, ataupun ada angka selain 0, ya pokoknya angka sebelum angka biasa selain 0, angka sebelum angka selain 0, ya itu dianggap tidak penting. Ya, jadi angka 0 sebelum angka biasa, ya angka selain 0 gitu ya, itu dianggap tidak penting, itu di angka bena ya. Nah, kemudian komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Nah, bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bena komputer itu. Pengabaian angka bena isinya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Jadi angka bena ini hanya menyimpan angka yang katakanlah yang penting, ya, yang penting dalam artian di sini angka sebelum angka 0, ya, selain angka 0, jadi itu dianggapnya tidak penting, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada galat, ya, galat lah ini kita lihat contoh pembulatan, nanti kaitannya berapa angka benanya gitu ya, angka pentingnya. Nah, di sini galat akhir pada suatu numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, di mana tentukan galat total dari deret Maclaurin orde 6 untuk hampiran cos 0,2. Inilah galat pemotongan dan inilah galat pembulatan. Jadi inilah simbol dari galat, ya, selain dari E, tapi ini ya tujuannya galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, kalau galat pemotongan berarti kita sampai orde berapa, ya, ini 1 berarti orde 6 selesai di sini. Nah, kemudian kalau orde ke pembulatannya yaitu 7 angka bena, berarti dia diambil angka dari hampiran di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0 di belakang ininya tidak terpakai, tidak perlu dipakai. Jadi namanya ada 7 angka bena. Jadi 0 di awal itu tidak dipakai. Beda dengan 0 di setelah angka yang lain. Jadi angka 0 sebelum angka yang lain itu adalah tidak penting, ya, bukan termasuk angka bena. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bilangan titik kambang yang tadi kita bahas, ya. Jadi bentuknya itu bilangan titik kambang itu adalah ada E atau 10 pangkat sekian. Ya, oke, kita bahas di sini untuk lebih jelasnya bagaimana terkait dari bilangan titik kambang tersebut. Oke, kita lihat untuk bilangan titik kambang ini, bilangan real di dalam komputer umumnya disajikan dalam bentuk bilangan titik kambang, ya, bilangan real. Kan bilangan real kan panjang, ya. Nah, bilangan titik kambang ini dituliskan sebagai A sama dengan plus minus, ya, M kali BP B pangkat P sama dengan plus minus 0, jadi bilangan titik kambang itu pasti ada 0, nya. Itu pasti ada diawali dengan 0, itu bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang itu sudah pasti di awalnya 0, ya. Kesananya baru angka yang lain. Nah, itu ya, 0, angka yang lain bebas nih angkanya berapapun kali B pangkat P. Oke, kita lihat M itu mantisa atau bilangan real. Jadi M ini adalah bilangan real. Nah, M ini bilangan real, ya. Ya bilangan real kan berapa saja ya, 0, sekian dan sebagainya, itu adalah bilangan real. Kemudian P itu basis sistem bilangan yang dipakai. Basis sistem ini yang digunakan adalah 10 karena kita kesehariannya hanya menggunakan 10. Kalau 2 ya mungkin sama dengan biner 0 dan 1. Ya, 8 berarti hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7. Kalau 10 ya 0 sampai 9, 16 Pak. Ya berarti 0 sampai 15. Karena kita tahu 15 punya simbol tersendiri. 14 juga sama ada simbolnya, 13, 12, dan 11, 10 itu semuanya ada simbolnya. Cuman kita jarang menggunakannya. Yang kita sering gunakan di keseharian adalah yang 10. Maka muncullah B-nya itu 10. Di kalkulator pun sama seperti itu. Nah, kemudian
P pangkat ya berupa bilangan bulat ya dari min ataupun plus ya, bebas ini. Contoh 245,7654. Nah, ini kan adalah bentuk bilangan yang biasa normal ya. Nah, kita akan ubah ke bilangan titik kambang. Berarti tambahkan 0, kita lihat 1, 2, 3. Berarti dia pindah 3 kali. 1, 2, 3. Berarti kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Jadi kita tinggal menuliskannya. Contoh, misalkan ada bilangan lain. Misal, kita akan tulis 1, enggak, jangan 1, deh. 4, 3, 5, 6, 0, 35. Nah, misalkan kita ingin bulatkan. Ya, kita ingin bulatkan menjadi bilangan titik kambang, berarti tulis 0, cuman kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 ya. 1, itu 3, ininya sama, kita tulis lagi, ini kita tulis lagi. Nah, hanya komanya sudah tidak ada. 1, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kali 10 pangkat 5 ya, seperti itu. Nah, ya, jadinya ada ini bilangan yang disebut dengan bilangan titik kambang. Jadi pangkat 5 ini kalau ditulis ya, sama bentuknya seperti ini mungkin ya. Kalau misalkan dalam bentuk equation ya, biar kelihatan 10 pangkat 5. Nah, seperti ini. Inilah bilangan titik kambang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jadi sama yang lainnya, pokoknya bilangan titik kambang itu 0, dulu baru ke yang lain ya, seperti itu. Baru nilai yang lainnya kita sesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya ada bilangan titik kambang ternormalisasi. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat istilah ternormalisasi ya, karena kalau kita lihat ada kalanya komanya terlalu banyak ya, karena bilangan titik kambang itu 0, langsung angka yang lain ya, seperti ini kan 0,0 itu terlalu banyak ya komanya. Tinggal kita tambahkan saja ke sini, yang kalau misalkan ini negatif min 3, kita tambahkan 0 jadi 4 ya, karena diteruskan lagi ya, jadi ditambahkan lagi. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3 berarti dikurangi ya. Jadi kan kalau misalnya ininya positif berarti jadi ngurangan 1, 2, 3, jadi 0,2 ininya jadi berkurang, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan ya. Jadi yang pasti yang namanya bilangan titik kambang ternormalisasi itu, yang normalnya itu harus 0, angka yang lain, tidak boleh 0 lagi. Itu bilangan titik kambang ternormalisasi. Kemudian selanjutnya kita akan coba pembulatan bilangan titik kambang ya. Bilangan real di dalam komputer mempunyai rentang nilai terbatas. Benar, terbatas. Kemudian bilangan real titik kambang yang tidak dapat mencocoki satu dari nilai-nilai di dalam rentang nilainya yang tersedia dibulatkan ke salah satu nilai dalam rentang. Galat yang timbul akibat penghampiran tersebut diacu sebagai galat pembulatan. Ada 2 teknik pembulatan yang wajib dalam komputer, yaitu ada yang pertama copying atau pemenggalan ya, dipenggal ya, dan nanti ada satu lagi ya. Jadi supaya tujuannya ini tidak terlalu panjang karena keterbatasan. Nah, ada yang dinamakan dengan copying, misalkan 0,31 terlalu banyak ya, kali 0 ya, kali 10 pangkat 0 udah nggak ada ya. Ya, samalah misalkan. Kemudian kita lakukan pemotongan.
pemotongan yang dikatakan misalkan langsung ya 6 digit mantis ya. Mantis itu kan bilangan real ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sampai sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 92. Track sudah selesai. Kali 10 pangkat 0. Jadi muncullah galatisannya yaitu 0,00 genep 35 dan seterusnya. Jadi muncul seperti itu. Ya, di sini yang pemenggalan. Jadi tanpa melihat ya ini saya bilang nanti takutnya salah paham ya, bahwa pemenggalan ini tidak perlu melihat di sininya angkanya berapa. Langsung saja. Ini adalah pemenggalan, cara teknik pembulatan coping. Ya, jadi tidak perlu melihat Pak ini lebih dari 5, tidak. Ini bukan pembulatan yang seperti itu. Ada nanti yang kedua baru. Ya, ini adalah baru pemenggalan secara coping. Jadi langsung. Entah itu angkanya berapapun, setelah ini itu bebas, tidak jadi masalah. Mau itu 9 dan sebagainya, dia udah penggal aja. Gitu. Ya, jadi tidak perlu melihat setelahnya angka berapa, tidak. Ya. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, baru pembulatan ke digit terdekat, in rounding. Yang dinamakan, kita harus melihat nilainya itu lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5. Nah, ini yang dinamakan yang sering kita pakai ya dalam perhitungan pembulatan. Ya, pembulatan digit terdekat. Nah, kita lihat di sini angkanya sangat banyak sekali ya. Nah, bagaimana kita akan melakukan pembulatan? Ya, misalkan kita ambil 7 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini ini kan sampai 5 ya, tapi kan setelah ininya 7 ya. Kalau lebih dari 5 ditambahkan 1 berarti si 5 ini berubah jadi 6 karena angka setelah dari ini, setelah yang dari 7 ini, yang ke 8 ini ya, itu lebih dari 5 sehingga dia membulatkan menjadi 6 yang 5 ini. Kalau misalkan yang ke-8, misalkan ya 8 ini adalah 7 kan, yang ke-9-nya adalah 1. Karena di sini 1 kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah atau bisa dikatakan tetap 0,56827,857 angger. Ya, tetap tidak berubah. Bagaimana kalau posisinya 6? Nah, kita lihat cek ya, yang 6 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, 6. Ini 8 ya, namanya 8. Nah, di sini ada aturan ya, ada aturan bahwa jika 5 ya sama dengan 5 ya, ini kan 5 ya. Yang selanjutnya ini kan 5. Dan n-nya genap yaitu 8. 8 itu genap. Berarti tidak perlu dibulatkan ke atas. Berarti dia akan tetap. Ya, dia akan tetap menjadi angka 8. Namun apabila angka sebelum angka 5 ini adalah ganjil, ya sebelum angka 5 ini adalah ganjil, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 2. Ini kan harusnya 571 ya. Karena ini 5, terus kemudian ada keterangan n-nya ganjil, berarti tinggal bulatkan 1 lagi. Jadi 72, sorry, jadi 7. Jadi pembulatan itu ya, pakai sederhananya saya akan buat ilustrasi yang lain. 1,2345 ya, misalkan seperti ini. Dan misalkan ada satu lagi, misalkan, oke, saya contohkan lagi. Nah, ini pembulatannya adalah oke. Nah, ini kalau kita lihat karena di sini angkanya angkanya ini kan genap ya. Ini kan 5 ya. Angkanya 5, angkanya genap 4 ya, ini 4. Berarti dia genap. Nanti kalau kita bulatkan adalah 1,234, tidak berubah. Nah, kalau misalkan kita tulis 1,2335 lah misalkan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin bulatkan 3 di belakang koma, berarti karena dia ganjil, berarti 1,234 dibulatkannya ke atas karena ini 3 inilah ganjil ya. Seperti itu. Jadi lihat aturan yang ini antara ganjil ataupun genap.
Nah, itu dia. Nah, teman-teman sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat di apa namanya? Di Excel, pembulatan itu kalau kita silakan dicoba. Di Excel itu pembulatan itu cenderung ke atas. Ya, pembulatan itu. Ya, tidak melihat aturan ini. Jadi saya kurang tahu ya, yang pasti biasanya mungkin ada ini tertentu tapi dia pembulatannya selalu ke atas. Ya, silakan dicoba. Kalau tidak salah semuanya ke atas di Excel itu. Nah, itu barangkali terkait di Excel ya. Formulanya mungkin sedikit berbeda. Nah, itu dia. Kemudian secara umum pembulatannya seperti ini harusnya ya. Oke. Kemudian nah, selanjutnya adalah aritmatika bilangan titik kambang. Ya, kita lihat ya, bagaimana dengan operasi penjumlahan pengurangan pada bilangan titik kambang ini. Nah, kasus yang pertama, penjumlahan termasuk pengurangan bila bilangan yang sangat kecil ke atau dari bilangan yang lebih besar menyebabkan timbulnya galat pembulatan. Misalnya digunakan komputer dengan mantis ya. Mantis itu adalah bilangan real yang tadi sudah dijelaskan ya. 4 digit habis basis 10. Hitunglah 1,577 tambah 0,0433 dan seterusnya. Ya, kita buat ke bilangan titik kambang dulu. 0,157 kali 10 pangkat 1 kali 0,043 ditambah 10 min 1. Ya. Oke. Kemudian ini kali ya, bukan kali ya. Maaf nih. Kok hilang? Lah, error ya kayaknya. Lah, kenapa ini ya? Harusnya ini kali ya, bukan tambah ya. Kan nggak tahu kenapa ini jadi error. Kurang tahu nih. Jadi di sini nih. Lah, udahlah nggak apa ya. Pasti ini ada keliru. Ini kali ya, bukan ini tambah, ini kali harusnya. Ini kan tambah. Lah, tambahnya di sini. Bentar, ini ada error. Saya coba perbaiki dulu deh errornya. Ada sedikit. Saya hapus dulu deh. Ini kan kali 10 tambah nah 0,4381 kali 10 pangkat ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian nah kita lakukan perhitungan ya di sini. Nah, di sini kita lakukan pergeseran ya karena supaya sama ya. Ini kan pangkatnya 10 pangkat 1, ini 10 pangkat min 1. Nah, supaya di sininya pangkatnya sama ya bisa dilakukan perhitungan, kita harus menambahkan berapa digit nih? 1 menghilangkan ini 1 lagi. Berarti ini 1 2. Berarti kita harus menambahkan 2 ya. Karena kan ini yang pertama dibuat 0 dulu ya, kemudian dibuat jadi pangkat 0, kemudian tambahkan 1 lagi jadi pangkat 1. Jadi 0,00. Baru sama ya. Setelah sama baru ini dikali ini. Hasilnya ini 10 pangkatnya sama. Nah, kemudian dalam melakukan pembulatan kan tadi ada 2 ya, in-rounding atau coping. In-rounding itu pembulatan terdekat. Apabila di sini ditanyakan pembulatan 4 di belakang koma misalkan ya, 1 2 3 4 8 ini kan besar ya, lebih dari 5. Ini bulatkan 1 jadi 0,1601 kali 10 pangkat 1. Kalau coping langsung tidak melihat ini mau berapa angka berapapun ya, 4 di belakang koma 1 2 3 4 ya udah. Nah, ini bedanya seperti ini. Jadi galat mutlak pembulatannya ya, kalau misalkan kita lihat
galat pemenggalan ya, jadi ada selisih ya. Jadi namanya kalau misalkan dengan galat pembulatan mutlak pembulatan dengan in rounding yaitu 0,00019, kalau galat mutlak dengan pemenggalan yaitu jadi 0,081. Ya sebetulnya galat yang lebih kecil itu dengan in rounding ya, jadi kelihatan ya lebih sedikit gitu. Itu barangkali. Jadi semuanya apakah yang topping salah Pak? Tidak, semuanya sama. Ya, karena di galat itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa besar, bisa kecil, tergantung. Barangkali seperti itu. Nah, itu adalah cara perhitungan penjumlahan bilangan titik kambang ya. Nah, jadi kita samakan dulu angkatnya, baru kita bisa lakukan perhitungan ya. Oke, kemudian oh ini dikali ya teman-teman, ternyata ini juga dikali bukan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan oh iya ya, ini namanya sebentar, ini bukan perkalian ya, penjumlahan ya ini ya. Kita cek dulu deh. Sebentar saya cek dulu bahwa ini saya cek dulu. Di sini ya kita cek dulu. Oke. Ini 0,0,1557. Kemudian ini 0,04381. Oke, sama dengan kita coba ini ditambah ini 0,16 ini ya. Bentar, kita coba. Ini sorry, bukan perkalian lah, penjumlahan. Ya betul, ini dijumlahkan ya. Ini ketika bisa dijumlahkan, sorry tadi salah dalam menyebutkan ya. Ini ketika dijumlahkan hasilnya seperti ini, sama ya. Sesuai kalau kita tulis ini kan sesuai angka di sini ya. 7 tambah 1, kemudian yang ini geser ke sini ya, geser tambah geser 81, berarti yang sesuai urutan kalau kita urutkan seperti ini. Ya, ini 0, ya, ini jadi agak ngaco ya. Nggak apa-apa, saya coba tulis dulu 0, ini kenapa ya agak error. X-nya ini apa ya, ini agak error ya, kurang tahu kenapa nih. Keyboardnya mungkin 0, nah sini harusnya 0,1557 ya. Kemudian oke. Nah, kita samakan. Nah, seperti ini cara perhitungannya ya, mungkin teman-teman ya. 7 ini 81-nya tetap. Nah, seperti ini mungkin ya. Apa lagi? Jadi ikut error ya. Kali ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ya jadi error lagi. Ini kan harusnya 0, ya. 0. Nah, gitu ya. Oke, nggak apa lah. Nah, 0, jadi pindah ke sini ya. Ini jadi, nah, begini ya, barangkali seperti ini. Oke. Ini gimana ini? Kok jadi error kayak gini? Ini jadi error. Nah,
kita ulang lagi saja cara perhitungannya. Ya, ini jadi kita ulang di 0. Pertama kita tulis ini ya, 0, jadinya oke, kita tulis sesuai angka saja, sesuai ini 0,1557 kali 10, pangkatnya harus pakai ini ya, pakai ini ya, 10 pangkat 1. Oke, nah kemudian kita akan menjumlahkan, ini kan 0,4381 ya, kali 10 pangkat min 1 ya. Ini deh, 10 pangkat min 1. Nah, kita ingin samakan sehingga supaya sama ya, maka saya membuat jadinya 0,0. Ini kan untuk menghilangkannya dari negatif. Kemudian supaya tambahkan satu lagi di 0, lagi ya. Kemudian 4381. Ini kita samakan kali 10 pangkat 1 ya, jadinya sama. Nah, supaya ini berjajar, nah, supaya lurus, kita samakan dulu. Ini juga sama. Nah, jadi kita sesuai hitung. Ini kan tidak ada ya, anggap ini 0. Jadi 8, ini 1, 7 tambah 3, 0, tambah 1 jadi 0, tambah 1 jadi 6. Ya. Kemudian ini 1 jadi 0,1. Nah, ini adalah penjumlahan. Nah, ini dan seterusnya pembulatan seperti tadi yang sudah jelaskan. Oke, kemudian selanjutnya adalah sama, ini aritmetika bilangan titik kambang, pengurangan dua buah bilangan hampir sama besar, nearly equal. Bila dua bilangan titik kambang dikurangkan, hasilnya mungkin mengandung 0 pada posisi digit mantis yang paling berarti, posisi digit paling kiri ya. Nah, kemudian keadaan ini dinamakan dengan bilangan angka bena, loss of significance. Baik pemenggalan maupun pembulatan ke digit terdekat menghasilkan jawaban yang sama. Jadi kebetulan jadi nanti sama ya mah. Nah, jadi hasilnya nanti akan sama. Nah, kita coba lihat. Ini agak kenapa pada error ya? Tahu ini kenapa pada error. Nah, kita lihat ini kan 0,5. Kita coba ya, 0,5643 0 kali 10 pangkat ini sama ya. Oke. Nah, 10 pangkat 5 itu sudah sama, berarti kita tinggal langsung menguranginya. Ya, ini kenapa lagi? Kita kurangi dari awal lagi. 0, dari sebelah sini ya. Berarti ini 0, 0, kemudian 2 ya, 2, ini 4 ya, sorry ini 4 ya, ini 4, sorry, jadi ini 3, ini 5, ini 0. Kemudian dinormalisasi menjadi 0,35 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kan jadinya dihilangkan ya. Jadi ini dihilangkan, jadi ininya tinggal 3. Nah, ini pembulatan dengan inron atau dengan bulatan terdekat. Ya, ini tidak perlu dibulatkan ya, sudah selesai pembulatannya. Jadi makanya coping dengan ini akan sama, 3 angka bena. Jadi 3 pembulatan, 3 angka penting. Itu ya sudah langsung semuanya 3, 0,350, 0,350 ya, karena kan sudah ini secara otomatis seperti ini ya, karena dibulatkan dengan
angka bena ya. Nah, itu. Jadi hasil yang diperoleh mempunyai 3 angka bena, jadi kita kehilangan 2 angka bena ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah. Nah, kemudian ada lagi operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian dua buah bilangan titik kambang tidak memerlukan penyamaan pangkat. Perlukan dapat dilakukan dengan mengalihkan kedua matris dengan menambahkan kedua pangkatnya. Jadi ini tidak perlu ditambahkan. Kalau misalkan perkalian, kita lakukan tambahkan. Ya. Ininya tambahkan, jadi 4 tambah min 1 ya 3. Ininya adalah dikalikan ya, 0,46152 kalikan, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita tulis 0,4652, kita tulis lagi 0,1456. Oke, sama dengan ini kali ini. Nah, hasilnya sama ya. Oke, hasilnya sudah sama. Kemudian tinggal kita tulis kali 10 pangkat 3. Sisanya tinggal berapa kan? Nah, kemudian ternormalisasi, saya bilang ternormalisasi itu setelah koma tidak boleh ada koma lagi. Setelah koma tidak boleh 0, berarti langsung ke angka yang lain. Ya, 6, 7, 7, 3, 1, 2. Dan 10-nya ininya menjadi berubah. Ya, jadi ternormalisasi itu ya kita berubah juga pangkat di belakang. Kemudian kita pembulatan D yang terdekat, kita ambil 4 angka ya. 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan karena 3 ya udah. Berarti selesai. Kalau ini copying 4 langsung. Nah, ini jadi kebetulan sama. Nah, pembulatan ini Pak di bulatan 4, 3 di belakang komanya bagaimana Pak? Yaitu nanti ada ketentuan khusus. Biasanya ada pemberitahuan lagi berapa di belakang koma, misalnya yang tadi 3 sekarang 4 dan sebagainya. Itu biasanya nanti ada ketentuan khusus, ada keterangan lebih lanjut. Pembulatan 2 di belakang koma atau 3 di belakang koma, nanti ada keterangannya. Barangkali seperti itu ya. Nah, kemudian ini pengurangan ya, pengurangan bilangan dalam operasi titik kambang ya. Di sini kita lihat sama ya, kalau ini berarti pengurangan, langsung kita bagi 0,8675 bagi 0,2 sekian, kemudian ininya dikurangi min 2 kurangi min 4 kurangi 2, jadi min 2. Jadi sisanya adalah 3,41352 kali 10 pangkat min 2. Min 2 ini dari mana? Min 4 dikurangi min 2. Kan min kali min plus. Jadi 4 min 4 tambah 2. Jadi hasilnya min 2. Ternormalisasi, saya bilang kan harus ada koma di belakangnya. Berarti ini geserkan. Kalau digeserkan ini berarti berkurang. Jadi tinggal 10 min 1. Ya, 0, min 1. Kemudian dibulatkan 4 di belakang koma. Nah, ini sesuai ada di sini. Karena ini 3 ya. Karena 4 itu berarti kita lihat yang setelahnya berapa angkanya. Ya, ini 3 kecil berarti ini akan tetap. Kalau yang copying langsung 4 di belakang koma berarti seperti ini. Dan ini kebetulan hasilnya angkanya juga sama. Itu barangkali ya untuk perkalian dan pembagian. Nah, kemudian kondisi buruk. Suatu persoalan dikatakan kondisi buruk ill-conditioned bila jawaban sangat peka terhadap perubahan kecil data, misalnya perubahan kecil akibat pembulatan. Jadi nanti ada muncul sangat fatal gitu, walaupun pembulatan misalkan kita pembulatannya hanya 0,0 sekian, ya 0,0 sekian misalnya, itu sangat berpengaruh. Ciri-cirinya mengubah data maka jawaban berubah sangat besar. Lawan dari kondisi buruk adalah kondisi baik ya. Suatu perubahan dikatakan kondisi baik bila perubahan kecil data hanya mengakibatkan perubahan kecil pada jawabannya. Misalnya kita merubah dibulatkan sekian tapi hasilnya tidak terlalu signifikan, itu adalah baik-baik saja. Kalau yang tidak baik-baik saja berarti jadi jawabannya sangat signifikan bedanya. Oke, kita lihat ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi buruk. Contoh persoalan perhitungan akar persamaan kuadrat, misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan mengubah nilai c. Nilai yang ini kita ubah. X kuadrat min 4x tambah 3,99 itu sama dengan 0.
X1 2,032 dan X2-nya 1,1968. Sekarang kita cari ya dengan faktoran dan sebagainya. Kemudian kalau yang ini X1 sama dengan X2 sama dengan 2. Dan apabila yang ini C-nya diubah jadi 4,001, maka akarnya imajiner. Imajiner itu akar nantinya. Minus dalam akar itu salah satu bilangan imajiner. Jadi bingung angkanya gitu. Jadi hasilnya ini adalah kondisi buruk. Jadi ketika kita mengubah nilai C ini dengan koma ya sedikit, berarti ya tetap ini akan menjadi berpengaruh besar. Kalau misalkan hasilnya ini masih ada, tidak terlalu signifikan, misalkan ini hasilnya misal ya jadi 2, sekian, ini jadi 2, sekian, itu tidak jadi masalah. Berarti angkanya masih ada. Nah, ini malah jadi imajiner ya, dan ini sangat fatal. Nah, itu adalah kondisi buruk. Jadi ketika kita mengubah beberapa angka mendekati tersebut, ketika dimasukkan ternyata hasilnya sangat jauh, berarti itu adalah kondisi buruk. Kalau hasilnya hanya sedikit berbeda, itu tidak jadi masalah. Nah, itu barangkali ya teman-teman terkait materi tentang analisis galat. Nah, apabila ada yang ditanyakan dari materi ini, silakan teman-teman bisa menghubungi langsung ya. Mungkin itu saja materi kita pada pertemuan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.